Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 24310433. Jadi di video ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu belajar mandiri. Saya langsung saja. Mengapa Anda harus mempelajari HTML semantik? Semantik adalah makna kata atau frasa dalam suatu bahasa. Dalam HTML yang merupakan sebuah bahasa elemen yang juga memiliki makna semantik tersendiri. Bahkan Anda dapat menganggap dokumen HTML Anda seperti dokumen teks. Dan seperti halnya dokumen teks, Anda mungkin memiliki judul, gambar, teks tebal, dan format lainnya. Makna semantik atau suatu elemen mengacu pada informasi khusus yang disampaikan oleh elemen tersebut, yaitu P. Sebagai contoh, makna semantik suatu elemen adalah sebuah paragraf teks. Sebagian besar elemen memiliki makna semantik div. Elemen ini adalah salah satu dari sedikit elemen yang tidak memilikinya. Tapi mengapa ini penting? Pertama dan terpenting, penggunaan HTML semantik yang tepat akan memastikan pengalaman terbaik bagi pengguna dengan teknologi bantu seperti pembaca layar. Namun HTML semantik juga dapat meningkatkan peringkat pencarian Anda. Ini disebut sebagai optimasi mesin pencari atau SEO. Terakhir, menggunakan elemen semantik yang tepat dapat meningkatkan pengalaman pengembangan Anda. Alih-alih harus menelusuri banyak pengembang untuk menemukan bila aplikasi Anda dapat mengedit nav elemen tersebut secara langsung dan mengetahui apa yang Anda ubah. Sepanjang bagian ini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang topik-topik ini, cara menggunakan elemen semantik, dan mengapa HTML semantik sangat penting. Mengapa hierarki struktural yang baik itu penting? Aspek terpenting dalam menciptakan hierarki struktural adalah penggunaan elemen judul yang tepat. Elemen judul diberi nomor sebagai H1, H2, H3, dan seterusnya. Angka-angka ini mewakili tingkat judul untuk elemen tersebut. Sama seperti dokumen teks, Anda tidak ingin menggunakan label heading dalam urutan yang salah. H1 elemen adalah heading 3 atas. Anda jarang akan memiliki lebih dari satu heading 3 atas di satu halaman. Dan biasanya heading ini harus berada sebelum semua konten Anda. Elemen Anda H2 adalah subjudul. Subjudul harus selalu berada setelah judul utama H1 dan mungkin setelah teks pengantar. Tidak seperti H1 elemen teks, Anda dapat memiliki beberapa H2 elemen subjudul di halaman Anda. Anda sering melakukan ini untuk membedakan berbagai bagian konten. Mengikuti pola tersebut, H3 elemen adalah Anda harus selalu berada setelah H2 elemen lain. Artinya, Anda tidak boleh langsung melompat dari H1 ke H3. Namun, Anda dapat memiliki beberapa elemen heading pada level yang sama. Misalnya, kode ini benar. Namun, kode ini tidak akan benar karena H3 muncul sebelum H2. Tindakan H2 elemen tersebut atas
ke atas H3 agar posisi sesuai semantik. Untuk berinteraksi dengan kode, Anda perlu mengetikkan editor interaktif. Mungkin terasa lebih praktis untuk menggunakan elemen judul tertentu karena gaya tampilannya misalnya H1 untuk teks yang panjang. Sebaliknya, Anda harus memilih elemen yang sesuai untuk struktur dokumen Anda dan menggunakan CSS untuk mencapai gaya yang Anda inginkan. Menggunakan hierarki yang tepat sangat penting untuk aksesibilitas. Teknologi bantu seperti pembaca layar bergantung pada struktur halaman web untuk menentukan cara mengurai dan mengumumkan halaman web tersebut kepada pengguna. Menggunakan elemen H3 setelah elemen lain H1 dapat menyebabkan pengguna pembaca mengira mereka telah melewatkan konten penting secara tidak sengaja karena tidak adanya H2 elemen tersebut. Struktur yang tepat juga penting untuk SEO. Mesin pencari menggunakan estimasi untuk menganalisis konten halaman web Anda dan menentukan kapan dan di mana halaman tersebut harus muncul dalam hasil pencarian. Jika struktur Anda tidak tepat, mesin pencari mungkin tidak dapat memberi peringkat yang baik pada halaman Anda dalam hasil pencarian relevan. Terakhir, tergantung seberapa salah struktur Anda. HTML adalah Anda mungkin bahkan tidak valid secara teknis. Ketika ini terjadi, peramal web harus menebak apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan, dan tebakan itu mungkin bahkan bukan yang Anda inginkan sama sekali. Seperti yang telah Anda pelajari hari ini, ada banyak alasan untuk menggunakan hierarki struktural yang tepat untuk halaman Anda. Ingat, hal ini saat Anda ingin membangun. Ingatlah hal ini saat Anda membangun proyek baru. Dan dulu mana yang harus mendahului? Apa perbedaan antara HTML presentasional dan HTML semantik? HTML presentasional berfokus pada tampilan dan gaya konten. Pada masa awal HTML, pengembang akan menggunakan elemen seperti tag v, center, big div, dan font. Namun dalam pengembangan web modern, Anda sebaiknya tidak menggunakan jenis elemen ini karena keterbatasan dan dampak negatifnya terhadap aksesibilitas dan pemeliharaan. Banyak elemen HTML presentasional yang sudah usang, yang berarti elemen tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi direkomendasikan. Ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sama, namun ada baiknya mengetahui bagaimana cara-cara tersebut ada. Jadi mari kita lihat beberapa contohnya. Elemen font adalah elemen yang sudah usang yang digunakan untuk mengatur ukuran dan warna font teks. Berikut contoh font elemen tersebut. Aktifkan. Contoh ini mengatur warna teks menjadi warna blue dan ukuran menjadi nilai 5. Rentang untuk size tersebut. Atribut ini
adalah dari 1 hingga 7 dengan 1 sebagai nilai terkecil dan 7 nilai terbesar. Nilai default adalah 3. Jika Anda tidak ingin menetapkan nilai secara eksplisit, meskipun elemen ini masih berfungsi, Anda sebaiknya tidak menggunakan karena ukuran dan warna font harus selalu diatur di CSS, bukan di HTML. Elemen center ini adalah elemen usang lainnya yang digunakan untuk memusatkan konten secara horizontal di dalam wadahnya. Berikut contoh elemen center yang berisi teks dan elemen paragraf. Aktifkan editor interaktif dan tambahkan center teks di sekitar elemen tersebut agar elemen tersebut berada di tengah halaman. Selanjutnya kita memilih elemen big. Ini adalah elemen HTML presentasional yang sudah besar yang membuat teks yang diapit satu tingkat lebih besar daripada teks di sekitarnya. Berikut contoh yang mendefinisikan paragraf dengan 2 bagian. Ingatlah bahwa ukuran font harus selalu diatur dengan CSS. Jadi Anda tidak boleh menggunakan elemen ini di HTML modern. Ini adalah contoh elemen HTML presentasional, namun semua sudah usang dan tidak lagi direkomendasikan. Jadi apa yang sebaiknya Anda gunakan sebagai gantinya? Mari kita lihat. HTML semantik ini menjadi praktis yang direkomendasikan. HTML semantik mendeskripsikan isi elemen sehingga jauh lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara. Mesin pencari dapat dengan mudah memahami situs web Anda ketika Anda menggunakan HTML semantik. Ini juga bermanfaat untuk tujuan aksesibilitas karena pembaca layar membutuhkan informasi semantik untuk menjelaskan isi halaman web. Contoh elemen HTML semantik meliputi elemen header untuk mendefinisikan header dokumen atau bagian ke bagian, elemen bagian navigasi atau nav untuk bagian yang memiliki tautan navigasi, elemen section untuk mengelompokkan informasi yang terkait, elemen figur untuk ilustrasi dan diagram. Ini adalah contoh elemen header yang berisi elemen bagian navigasi. Aktifkan editor interaktif. Elemen semantik secara jenis menunjukkan tujuannya dalam struktur HTML. Terdapat banyak elemen HTML semantik yang berbeda. Anda pasti akan menemukan salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kerja bagus. Sekarang kamu tahu perbedaan antara HTML presentasional dan HTML semantik. HTML semantik mendeskripsikan konten, sedangkan HTML presentasional berfokus pada tampilan. Manakah pilihan berikan perintah untuk mengamalkan perbedaan? Manakah di antara konstruktor
Kapan sebaiknya Anda menggunakan elemen penekanan dibandingkan elemen teks idiomatik? Elemen-elemen ini sangat erat kaitannya dengan konsep HTML presentasional dan semantik. Elemen teks idiomatik I atau tag I awalnya digunakan untuk tujuan presentasional guna menampilkan teks dalam huruf miring. Namun sekarang elemen ini sering digunakan untuk menyoroti suara atau suasana hati alternatif. Istilah idiomatik dari bahasa lain, istilah teks dan pemikiran, berfokus pada berikut contoh spesifikasi HTML resmi menggunakan tag elemen I untuk menampilkan frasa idiomatik dalam bahasa Prancis. Atribut lang di dalam tag pembuka I digunakan untuk menentukan bahasa konten. Dalam hal ini bahasa adalah bahasa Prancis. Elemen tersebut tidak menunjukkan apakah teks tersebut penting atau tidak. Elemen tersebut hanya menunjukkan bahwa teks tersebut berada dari teks di sekitarnya. Jika Anda perlu menekan pentingnya teks, Anda dapat menggunakan elemen semantik serupa yang disebut elemen penekanan M. Ini biasanya disarankan jika Anda perlu memberikan konten lebih lanjut. Anda harus menggunakan elemen ini untuk bagian teks yang membutuhkan elemen penekanan khusus dibandingkan dengan teks di sekitarnya. Biasanya terdapat hanya pada beberapa konten karena dapat mengubah makna kalimat. Anda dapat melihat kalimat tersebut never up your dream. Perhatikan bahwa kata tersebut your akan diberi penekanan. Karena berada di dalam elemen ini, di browser Anda akan melihat kata tersebut, yaitu your, dicetak miring untuk memberitahu pembaca bahwa ini adalah kalimat penting dalam kalimat tersebut. Kata penting dalam kalimat tersebut. Meskipun terlihat sama, ketika teks berada di dalam elemen teks idiomatik, elemen penekanan semantik menyampaikan makna dan kepentingannya di balik layar. Penting untuk diketahui bahwa elemen-elemen ini tidak boleh digunakan hanya untuk tujuan presentasi. Jika Anda perlu menampilkan teks dalam huruf miring, tetapi teks tersebut tidak memiliki tujuan, gaya, atau makna khusus dalam paragraf, Anda sebaiknya menggunakan CSS sebagai gantinya.
Kapan Anda harus menggunakan elemen yang kuat dibandingkan elemen yang menarik perhatian? Elemen menyoroti B biasanya digunakan untuk menyoroti kata kunci dalam ringkasan atau nama produk dalam ulasan. Biasanya browser menampilkan teks dengan huruf tebal. Berikut contoh penggunaan B. Elemen tersebut untuk menyoroti nama produk yang dalam ulasan ini. Browser menampilkan bagian teks ini sebagai teks tebal. Penekanan visual ini akan menarik perhatian pembaca dan pada nama-nama produk. Jika Anda perlu menekan pentingnya teks dalam teks Anda harus menggunakan strong elemen P alih-alih B elemen div. Strong adalah elemen HTML semantik yang menekan teks yang penting atau mendesak. Ini adalah contoh strong. Penggunaan elemen tersebut untuk memberikan label peringatan yang sangat penting tentang potensi reaksi alergi yang mungkin dialami pelanggan terhadap suatu produk. Elemen tersebut yaitu strong menyampaikan rasa urgensi. Secara visual keduanya sangat mirip karena keduanya ditampilkan secara default, namun maknanya sangat berbeda. Sementara elemen menarik perhatian hanya menarik perhatian pada teks tanpa menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Elemen strong tersebut melakukan lebih dari itu. Ia menyampaikan rasa penting atau urgensi. Inilah perbedaan utama. Untuk memilih di antara keduanya, pertimbangkan tujuan teks dan kepentingan dalam konteks sekitarnya. Apa itu daftar deskriptif dan kapan Anda harus menggunakannya? Daftar deskriptif sangat cocok untuk menyajikan istilah dan definisi dalam format yang terorganisir dan mudah dibaca seperti dalam glorasium atau kamus sungguhan, di mana Anda dapat menemukan kata beserta definisinya. Ini adalah contoh daftar deskriptif dalam HTML dan dengan dua istilah yang detail dan yang sesuai. Dalam hal ini istilah yang dimaksud adalah akronim HTML dan CSS, dan desainnya adalah perluasan dari akronim tersebut. Detail tersebut juga bisa berupa definisi atau informasi yang terkait dengan istilah tersebut. Anda memerlukan 3 elemen HTML untuk mendefinisikan daftar deskriptif. Pertama, elemen daftar deskriptif atau description atau DL yang merupakan wadah untuk seluruh daftar. Anda dapat melihat membungkus semua elemen lain dari daftar deskriptif dalam contoh tersebut. Kemudian satu elemen istilah deskripsi atau DT untuk setiap istilah. Dalam hal ini daftar deskriptif memiliki 2 istilah HTML dan CSS sehingga memiliki 2 elemen ini. Dan terakhir, setelah setiap istilah Anda dapat menemukan elemen detail deskripsi DDD untuk deskripsi atau detail yang terkait dengan istilah tersebut. Dalam contoh ini itu adalah Hypertext Markup Language atau yang disebut dengan HTML dan Cascading Style Sheet atau CSS. Di browser
Anda akan melihat setiap istilah diikuti oleh deskriptif yang sesuai. Secara default, deskriptif sedikit lebih menjorok ke kanan untuk membedakan secara visual. Namun, daftar deskriptif tidak terdapat hanya pada istilah dan definisi. Daftar deskriptif juga lebih beragam dari itu. Di sini kita memiliki resep dengan dua bahan. Setelah daftar berada di dalam elemen daftar deskriptif, bahan pertama floor berada di dalam elemen istilah deskriptif. Kemudian Anda dapat melihat beberapa banyak bahan ini yang Anda butuhkan. Dua cups ini berada di dalam elemen detail deskriptif tepat setelah bahan-bahan yang sesuai, dan struktur yang sama diulangi untuk sugar. Dalam kasus ini resepnya hanya memiliki dua bahan, tetapi jika ada lebih banyak bahan, struktur yang sama dapat diulangi di seluruh daftar deskriptif. Di browser Anda akan melihat bahan-bahan yang tersusun di sebelah kiri dan ukuran yang menjorok ke kanan untuk memisahkan secara visual. Kasus penggunaan lain untuk daftar deskriptif meliputi spesifikasi produk. Pernyataan yang sering menunjukkan informasi kontak dan metadata. Pada dasarnya, ketika Anda memiliki dua informasi terkait dalam format pasangan kunci nilai, di mana satu bertindak sebagai label kunci dan lainnya bertindak sebagai informasi terkait tambahan nilai, Anda dapat menggunakan daftar deskriptif. DD nih ya. Wah, ini DD. Bagaimana cara kerja kutipan blok dan kutipan sebaris dalam HTML? Dalam HTML, elemen kutipan digunakan untuk membedakan teks yang dikutip dari konten di sekitarnya. Hal ini memberikan informasi yang mudah dikenali pada teks yang dikutip. Anda sebaiknya menggunakan elemen kutipan blok untuk mempresentasikan bagian yang dikutip dari sumber lain. Elemen ini terutama digunakan untuk kutipan panjang. Jika sumber kutipan memiliki alamat, Anda dapat mengutipkan dengan circle. Atribut source, nilai atribut ini harus berupa URL yang valid. Berikut contoh kutipan dalam elemen kutipan blok. Elemen ini memiliki child atribut. Nilai child atribut tersebut adalah URL sumbernya. Meskipun atribut ini tidak mengubah tampilan kutipan blok, atribut ini sangat membantu dalam memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca layar dan mesin pencari tentang kutipan tersebut. Di browser, Anda akan melihat bahwa teks sedikit menjorok ke kanan. Jika Anda ingin memulai dan mengakhiri kutipan blok dengan tanda kutip, Anda mungkin perlu menuliskan secara eksplisit di dalam teks. Anda dapat menulis teks langsung di dalam elemen kutipan blok seperti yang baru saja saya lakukan, atau membungkusnya di dalam atau lebih elemen paragraf. Ini berguna ketika teks memiliki beberapa paragraf tetapi Anda ingin tetap menempatkannya dalam kutipan blok yang sama. Berikut contoh dengan 4 paragraf. Semua paragraf terdapat dalam elemen kutipan blok yang sama, sehingga merupakan bagian dari kutipan yang sama. Anda dapat melihat bahwa elemen tersebut memiliki site atribut dengan URL sumbernya. Di browser, Anda akan melihat bahwa keempat paragraf tersebut sejajar satu sama lain, tetapi menjorok relatif
terhadap wadahnya. Sejauh ini saya telah menggunakan cite atribut untuk menunjukkan sumber kutipan, tetapi atribut tersebut sebenarnya tidak menampilkan sumber kepada pengguna. Atribut itu hanya berfungsi di balik layar. Jika Anda ingin mencantumkan sumber secara visual, Anda dapat menambahkan elemen kutipan code cite di luar elemen kutipan blok. Ini berbeda dengan cite atribut code. Elemen kutipan adalah elemen HTML yang dapat Anda gunakan untuk menandai judul karya kreatif yang dirujuk, seperti artikel buku, lagu, film, situs web, atau makalah penelitian. Berikut adalah contohnya. Elemen kutipan blok berisi teks yang dikutip. Di bawah elemen tersebut, Anda dapat melihat elemen paragraf dengan nama penulis diikuti oleh elemen kutipan. Elemen kutipan berisi judul buku tempat kutipan tersebut berasal. Jika Anda membuka browser, sekarang sumbernya akan terlihat jelas dan Anda akan melihat bahwa kutipan tersebut berasal dari sebuah buku yang ditulis oleh Quincy Larson. Judul buku tersebut adalah How Learn to Code and Get a Developer Job. Anda sebaiknya menggunakan kutipan blok seperti ini. Kutipan panjang dari sumber lain, namun terkadang Anda hanya perlu mengutip beberapa kata dalam paragraf yang lebih besar. Itulah fungsi elemen kutipan sebaris. Elemen ini digunakan untuk kutipan sebaris pendek dari sumber lain. Sebagian besar browser modern akan menambahkan tanda kutip di sekitar kutipan sebaris secara otomatis saat Anda menggunakan elemen ini. Berikut adalah contohnya. Anda dapat melihat elemen paragraf yang berisi teks. Sebagian teks tersebut merupakan kutipan sebaris. Karena berada di dalam elemen kutipan sebaris, Anda juga dapat menambahkan cite atribut untuk mengaitkannya sumbernya. Cara kerja sama persis pada elemen kutipan blok. Tidak akan ada perubahan visual, tetapi akan memberikan informasi lebih banyak tentang kutipan tersebut kepada pembaca layar dan mesin pencari. Di peramban, Anda akan melihat bahwa teks yang dikutip merupakan bagian dari paragraf dan dikelilingi oleh tanda kutip. Sebagian besar peramban modern akan menambahkan tanda kutip ini secara otomatis. Apa perbedaan antara kutipan blok dan kutipan sebaris? Anda harus menggunakan kutipan blok untuk kutipan panjang dari sumber lain dan kutipan sebaris untuk kutipan pendek dari sumber lain yang seharusnya menjadi bagian dari paragraf yang sudah ada. Blok Q ya, harus ketipan nanti. Bagaimana cara menampilkan singkatan dalam HTML? Singkatan adalah bentuk singkat dari sebuah kata atau frasa. Misalnya DR diikuti oleh titik adalah singkatan dari kata dokter. Ada dua bentuk singkatan yang umum, akronomin dan inisialisme. Akronomin adalah kata yang dibentuk dari huruf-huruf awal sebuah frasa. Dengan setiap huruf mewakili huruf pertama dari kata dalam frasa tersebut. GUI adalah contoh akronomin singkatan ini berarti Graphical User Interface, antar muka pengguna grafis. Dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata GUI
GU dan I, Anda mendapatkan akronim GUI. Singkatan kata dibentuk dari huruf awal sebuah frasa, dengan setiap huruf mewakili huruf pertama dari sebuah kata dalam frasa tersebut. Sebagai contoh, HTML adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language, dan diucapkan dengan mengeja setiap huruf HTML. Baik akronim maupun inisialisme adalah jenis singkatan. Perbedaannya adalah akronim diucapkan sebagai kata, sedangkan inisialisme diucapkan sebagai huruf individual. Mereka sangat membantu dalam menulis teks yang lebih ringkas, terutama ketika mereka terkenal dan mudah dipahami dalam konteks tertentu. Jika Anda perlu menampilkan singkatan dari akronim atau inisial dalam HTML, elemen breading adalah yang Anda cari. Anda harus selalu menjelaskan arti lengkap saat pertama kali menggunakannya. Kemudian Anda dapat menggunakan elemen breading untuk menyorotnya dan memberikan detail lebih lanjut. Singkatan HTML berada di elemen singkatan di browser. Anda akan melihat bahwa tidak ada benar-benar berubah. Tampilan masih seperti teks biasa. Elemen singkatan memberikan konteks yang bermanfaat di balik layar, tetapi pengguna tetap akan melihat singkatan tersebut sebagai teks biasa. Jika Anda ingin membantu pengguna memahami arti singkatan ini, Anda dapat menampilkan bentuk lengkapnya dengan titel. Atribut titel ini bersifat opsional. Tetapi jika Anda memutuskan untuk menyertakannya, atribut tersebut harus berupa deskriptif, singkatan akronim atau inisialisme yang mudah dibaca oleh manusia. Mari kita ambil contoh yang sama seperti sebelumnya, tetapi tambahkan titel atributnya. Ini akan menjadi Hypertext Markup Language, bentuk lengkap dari singkatan tersebut. Biasanya gaya elemen singkatan akan berubah ketika menambahkan atribut ini. Gaya spesifik akan bergantung pada browser. Beberapa browser mungkin menampilkan garis putus-putus, dan sementara yang lain mungkin mengubah konten menjadi huruf kapital kecil. Saat pengguna mengarahkan kursor ke singkatan, bentuk lengkapnya akan ditampilkan sebagai tooltip. Meskipun Anda tidak perlu menggunakan elemen singkatan untuk setiap singkatan di halaman web, Anda disarankan untuk menggunakan pada singkatan yang mungkin kurang jelas, yang memerlukan konteks tambahan. Anda harus menggunakan penilaian terbaik Anda untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara informasi dan penyajian agar teks tidak terlalu cluttered, berantakan, namun tetap jelas dan ringkas.
Bagaimana cara menampilkan alamat dalam HTML? Elemen alamat kontak digunakan untuk menampilkan informasi kontak untuk suatu bagian pada halaman web address. Elemen ini serbaguna dan dapat digunakan untuk halaman bisnis, halaman penulis, situs pribadi, dan banyak lagi. Dalam contoh, terdapat nama perusahaan, alamat fisik, nomor telepon, dan informasi email. Untuk alamat fisik, elemen pemisah baris atau BR digunakan untuk menunjukkan pemisah antara nama jalan dan nama kota dan negara. Untuk nomor telepon, kami memiliki elemen acor dengan haref nilai yang ditetapkan untuk nomor telepon. Nilai di dalam haref atribut tersebut membuat tautan yang diklik untuk memulai panggilan telepon pada perangkat tertentu yang mendukungnya. Untuk alamat email, elemen acor lain digunakan dengan haref nilai yang diatur ke mailto tautan. Mailto tautan digunakan dalam dokumen HTML untuk memungkinkan pengguna membuka email baru di klien email pilihan mereka. Salah satu kelemahan menggunakan mailto tautan adalah pengguna sering menganggapnya sebagai spam. Sayangnya banyak pengirim spam akan menggunakan opsi ini untuk mengirim email kepada pengguna. Jadi ingatlah hal ini saat Anda menggunakannya. Bagaimana cara menampilkan waktu dalam dan tanggal di HTML? Elemen tersebut yaitu time digunakan untuk mewakili momen waktu tertentu. Atribut dari datetime digunakan untuk menerjemah tanggal dan waktu ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Ini penting karena membantu hasil pencarian mesin pencari dan membantu browser memproses informasi tanggal dan waktu dengan lebih efektif. Nilai untuk datetime atribut tersebut harus berupa tahun yang valid, bulan yang valid, waktu yang valid, tanggal lokal, tanggal global, atau string durasi yang valid. Nilai untuk datetime atribut tersebut berada dalam format ISO 8601. ISO 8601 adalah standar internasional untuk mempresentasikan tanggal dan waktu. Bagian pertama dari nilai tersebut adalah tahun, bulan, dan hari. Huruf T kapital dalam nilai tersebut berfungsi sebagai pemisah antara tanggal dan waktu. Pukul 15 itu berarti pukul 15 siang. Kapanpun Anda perlu menampilkan acara, tanggal publikasi, atau janji temu. Sebaiknya gunakan time elemen tersebut. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.